kalau kita bisa memakainya dengan baik dan menggunakannya dengan baik, itu tuh kita bisa ada banyak hal di GPT itu. Kita tidak sekedar mencari apa yang kita mau terus dapat langsung tanpa kita ringkas. Pada kesempatan kali ini, dalam podcast kali ini, kita mengajak teman-teman untuk membahas salah satu materi tentang bagaimana implementasi pembelajaran IPS dengan menggunakan media digital. Di dalam podcast ini, kita bersama-sama, di mana kita memiliki teman yang sangat kocak. Yang pertama di ujung adalah Saudari Hilda. Beliau adalah orang yang paling sibuk sebagai mahasiswa di IPS. Kemudian sebelahnya Afifah. Sini dong. Kemudian di samping kiri saya yakni Saudara Ricky. Dari Ricky Kambuaya ya. Oke. Dan yang terakhir adalah Mbak Ratih. Halo, tapi aku bukan Mbak Jawa. Oke, dan saya sendiri Taufik Hidayat. Pada kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat hangat, kenapa pembelajaran IPS itu harus menggunakan media digital. Oke, sebelum kita membahas secara lebih dalam, kira-kira dari Hilda nih, IPS itu apa sih? Dari aku nih, kalau aku IPS itu pembelajaran mengenai sosial maksudnya di mana sosial itu terdiri dari mencakup ekonomi, geografi, sosial, antropologi. IPS ini juga menurut aku asik ya, karena IPS ini cakupannya luas gitu. Terus ditambah kita di zaman sekarang ini kan lebih banyak menggunakan pembelajaran melalui digital. Jadi aplikasinya tuh lebih asik aja gitu kan. Oke, berarti pembelajaran IPS itu cakupannya luas teman-teman, karena dia mengintegrasikan beberapa mata atau disiplin ilmu dari ilmu sosial yang dikaitkan dalam pembelajaran IPS dengan tematik. Lalu yang menjadi problem, metode apa yang digunakan? Nah, di sini ada nih narasumber kita yang sangat handal sekali tentang metode pembelajaran. Jadi kita dari Afifah, metode pembelajaran yang cocok di sekarang ini gimana? Menurut saya metode pembelajaran IPS ini berkaitan dengan metode ceramah, yang dimana metode ini bisa menjelaskan tentang IPS yang secara luas dan mengaitkan beberapa mata pelajaran seperti antropologi, geografi, sosiologi dan lain sebagainya. Yang kedua itu tanya jawab, dan bisa dalam pembelajaran IPS itu mahasiswa atau peserta didiknya bisa melakukan diskusi tanya jawab, terus bisa tugas kelompok juga, dan metode selanjutnya itu diskusi dan metode musyawarah. Mungkin hanya itu yang dapat saya dapat kembali kepada. Oke, terima kasih kepada Hanifah. Penjelasannya sangat ringkas ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran IPS itu dia bisa mengakomodasi dengan berbagai metode, karena dalam era digital ini banyak sekali metode pembelajaran yang bisa dikaitkan dalam satu pembelajaran. Nah, lalu yang menjadi ini pertanyaannya gimana caranya? Nah, sekarang ada teman kita nih, Ratih. Mbak Ratih ini bisa menjelaskan secara rinci tentang gimana sih cara mengintegrasikan pembelajaran IPS ke dalam digital. Nah, bagaimana Mbak? Baik, sebelumnya kan di zaman sekarang nggak mungkin kan nggak bisa memakai teknologi, apalagi guru. Guru tuh harus bisa minimal handphone yang Android, nggak ada yang lagi pakai
pakai HP pularit kayak Nokia yang tombol-tombol. Nah, jadi guru tuh kan harus bisa dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jadi pembelajaran IPS ini harus bisa untuk dihubungkan dengan teknologi. Ada beberapa contoh yang bisa dihubungkan ke teknologi dalam pembelajaran IPS ini. Yang pertama itu AI, ChatGPT. Teman-teman di sini pasti udah tahu kan apa itu ChatGPT, dan kita juga sering memakainya dalam seperti di perkuliahan atau pas KPP deadline. Jadi GPT ini kalau kita bisa memakainya dengan baik dan menggunakannya dengan baik, itu tuh kita bisa ada banyak hal di GPT itu. Kita tidak sekedar mencari apa yang kita mau terus dapat langsung tanpa kita ringkas. Jadi sebenarnya kan bisa gitu kita buat dari versi kita sendiri. Jadi kita di GPT itu bisa kita buat sendiri. Kita emang ngambil dari GPT referensinya, tapi kita buat lagi pakai bahasa kita gitu. Ya, dikembangkan lagi. Nah, itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua tuh Canva. Nah, Canva ini sangat dibutuhkan di dalam perkuliahan di anak-anak kuliah ya, mahasiswa. Kalau anak-anak sekolah juga dibutuhkan, tapi emang kayaknya di anak kuliah lebih dibutuhkan ya. Karena Canva ini menyangkut PPT, project, di mapping, dokumen, untuk edit template di IG, untuk di sort IG-nya gitu kan. Jadi Canva ini kalau dalam untuk tugas dia ada banyak pilihan seperti yang saya bilang tadi. Kalau Minmap ada banyak juga, kita bisa cari Minmap kita mau temanya sejarah atau temanya tentang hidup sehat atau promosi juga ada di Canva. Jadi kita sangat mudah menggunakan Canva ini. Yang paling menjadi kendala sedikit itu karena ada premium. Jadi kita kalau yang nggak bisa diambil, jadi kita harus bayar kan. Tapi Canva ini juga menyediakan banyak template yang gratis. Jadi sangat dibutuhkan untuk anak mahasiswa. Selanjutnya itu yang penting untuk pembelajaran IPS, apalagi yang akan menjadi guru IPS, itu kan di dalam kelas itu IPS itu sebenarnya gimana ya cara bilangnya? Bagi anak sekolah IPS itu pembelajaran membosankan, apalagi sejarah karena bercerita dan bercerita. Jadi sangat membosankan bagi anak-anak sekolah. Jadi caranya itu untuk guru-guru yang udah mahir atau yang belajar dengan teknologi bisa menggunakan salah satu aplikasinya itu Quizzes. Nah, aplikasi Quizzes ini menjelaskan tentang cara dia tuh tentang bermain di sana tuh bermainnya tuh sambil belajar. Ya, sambil belajar. Jadi di Quizzes tuh kita bisa games, pilihan ganda, tanya jawab. Pokoknya banyak fiturnya di dalam aplikasi Quizzes ini. Sekian dari ya. Kalau dengar misalkan ada seseorang yang nggak ngerti gitu. Artinya Cara buat PPT. Bentar. Segala macam menggunakan Canva itu. Oke, Canva. Itu sebenarnya nggak susah-susah, makanya kita download pertama kali kan. Habis di download kita langsung masuk lewat akun Gmail, akun Google atau akun Facebook mungkin bisa juga. Nah, habis kita download masuk, kita bisa nyari kita maunya tentang apa. Bisa kita mau buat min mapping, kita ketik aja di pencarian min mapping. Kalau kita mau yang lebih khusus, misalnya A few moments later. temanya pendidikan, temanya sejarah. Nah, kita nanti bisa ketik di pencarian itu min mapping tema pendidikan atau tema 17 Agustus kayak gitu. Jadi nanti yang muncul min mappingnya itu langsung yang berkaitan dengan apa yang kita ketik tadi gitu. Susah. Gini. Mungkin gini. Apakah menggunakan kota yang banyak itu? Nah, biar lebih mudahnya kan orang siapa sih sekarang yang nggak tahu YouTube? Banyak tuh yang nonton YouTube. Jadi kan sekarang kan teknologi kan. Iya. Kebanyakan pemuda sekarang, anak-anak sekarang banyak yang melenceng gitu. Jadi gimana untuk membuat
belajar di teknologi Mengenai tersebut. teknologi. Seperti YouTube, dia belajar Canva di sana. Nah, salah satu caranya itu makanya ada aplikasi-aplikasi menarik kayak Quizizz tadi. Di Quizizz itu kan sebenarnya itu aplikasi bermain, tapi kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, kalau ada aplikasi Quizizz ini, jadi orang nggak menonton lagi belajaran cuma sejarah kemerdekaan Indonesia gini. Apakah bisa belajar di TikTok? Oh bisa. Pengetahuan di TikTok itu bukan sekadar orang goyang-goyang, dance-dance, enggak itu aja kan. Kalau kita TikTok itu kan sesuai algoritmanya. Kalau kita pencariannya tentang musik, tentang seni, tentang Apa yang kamu nak? iya apa yang kamu like, nah, nanti yang keluar juga tentang itu dia sama. Kalau kamu like-nya tentang yang Ya itu. tapi kalau kamu Gimana lagi kan dia muncul. nah jangan di-like makanya jadi cari aja di pencarian Ya, sebenarnya kalau dari rezeki itu. ya nggak apa-apa dilihat, tapi jangan di. Saya kan pilihan besar, nggak dilihat. Ya, maksudnya kalau pembelajaran kan kita bisa di TikTok tuh malahan lebih seru nengok di TikTok karena kadang ada animasinya. Dia tuh kalau kita nyari kayak di YouTube Tapi atau kenapa kalau di TikTok tuh like-nya sedikit? Bentar. Seperti pembelajaran gitu. dijelasin. Di YouTube itu dia kadang langsung menceritakan aja yang dilihatin orang yang jadi narasumber. Jadi ya yang jadi narasumber jadi orang tuh kayak bosan apa? Kenapa kita tuh belajar sejarah tapi ditengok orang yang jadi narasumber juga. Kita maunya yang lebih kreatif kayak ada animasinya kayak dibuatin dalam bentuk apa kartun gitu. Jadi kita misalnya kayak tentang perjalanan kolonial Belanda ke Indonesia. Nah kalau kita cuma mendengar dari narasumber kita tuh cuma kayak bosan juga ya nontonnya. Nah kalau di TikTok itu nampakku ya dia tuh digabungkan jadi dalam bentuk animasi dibuatnya. Ada suara orangnya tapi yang ditampilkan di gambar di layar itu animasi. Misalnya kayak perjalanan kolonial Belanda ke Indonesia. Nanti yang dilihatkan itu misalnya kapal dari Belanda ini melintasi peta dunia gitu. Jadi dia lebih ke mini series saja. Ya, jadi itu lebih gimana? Nggak membosankan, nggak menonton dia, jadi seru ditonton. Jadi ada episode-episodenya pendek tapi singkat durasi. Satu lagi alasan kenapa tadi bilangnya apa like-nya dikit. Mungkin karena kebanyakan anak muda menonton TikTok itu kan untuk dance, untuk berkarya kayak cover lagu atau dance, goyang-goyang gitu. Jadi yang minat dalam pembelajaran itu cuma beberapa, dikit gitu. Jadi makanya mungkin di TikTok itu nggak banyak like-nya. Karena Sebenarnya TikTok itu kalau nggak untuk like di TikTok itu tergantung pencarian juga karena dia mengaktifkan masing-masing akun kan. Iya. Nah kalau misalnya akunnya dia memang punya kreativitas dalam arti dia memang sudah lama nih ngupload, Iya. otomatis dia like-nya juga Nggak pasti banyak. Contohnya kayak yang skala viral itu kan uang dulu ada ya cewek-cewek gitu kan. Iya. Kemudian di situ kan dia melakukan kompetisi secara pengetahuan tapi basisnya pendek ya, bukan matematik gitu. Jadi di situ dia bisa lihat banyak sekali akun-akun baru yang bisa mengupload, tapi itulah efek dari akun baru itu karena belum pertama kali dia upload, jadinya kan segala sesuatu untuk viral itu kan kita membutuhkan keseringan dan habit. Nah itu paling penting sih kenapa nggak followernya itu banyak gitu. Tuh. Jadi dari Diki sendiri pengalaman kocak atau fun selama pembelajaran dengan digitalnya apa aja ya kan? Khususnya di semester ini ya sama Semester kan. kami mungkin kalau nggak ada ChatGPT. Jujur banget ya. Tapi semua mahasiswa lah kan, mahasiswa. Iya, iya, iya. Bisa dibilang sarjana ChatGPT. Oh, gimana? Soalnya pencarian semua di ChatGPT, apapun ChatGPT. Jadi ketika tidak ada paket atau kuota wifi, jadi kita tidak bisa buka ChatGPT dan jawaban ngawur. Itu aja. Dari Ricky, ChatGPT itu sangat penting. Jadi tolong wifi di kampus ini diperlancar. Dari Viva, apa pengalaman yang enak nggak enak dari pembelajaran tapi dengan nggak menggunakan digital ataupun menggunakan digital? Ada? Wih, kalau di Viva mah orangnya rajin pak, jadi dia nggak ada masalah gitu. Kalau saudara sendiri gimana? Apa
Ya pengalaman lah, pengalaman contohnya selama pembelajaran digital, mengintegrasikan dengan digital. Ya kalau aku sendiri memang Biar lebih banyak main TikTok pak. JJ gitu kan. Tapi nggak ada bapaknya. Enggak kayak dance GL. kalau aku sendiri aku suka ya yang pembelajaran digital, yang berbasis digital. Kesannya kayak ya nggak membosankan. Apalagi kalau misalnya kita pakai kayak apa namanya Infocus. Infocus tuh kan menampilkan apa ya, Visual. gambar-gambar Ya. visual gitu. Itu tuh kayak jadi daya tarik sendiri gitu sih. Ya, dan anak-anak maksudnya Kita tuh teman-teman yang yang belajar melihat juga sama. antusias gitu kan. Guys, kalau dari Raffi dia pro kan dari ngejelasin panjang ya, gitu. Ya. Dan rasanya dari penjelasan kita pada kali ini sangat apa ya, sangat seru, kemudian juga udah terjawab juga pada dasar-dasarnya pembelajaran IPS dengan menggunakan digital itu sangat penting dalam pembelajaran, karena pada dasarnya kita dapat memahami pelajaran secara jelas dan juga kita pun sebagai mahasiswa memudahkan untuk mencari sumber referensi yang sangat cepat, instan, dan yang paling penting itu nggak ribet lagi kayak kalau harus ke perpus atau segala macam gitu. Dan ya sekian dari podcast kali ini Pak, dan pada kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak karena kami telah menampilkan video yang terbaik dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at this storm's come a little bit faster. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Ajarin dong sepuh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas.